Halo guys, jumpa lagi dengan Cerpen Romantis Channel. Channel yang berisikan tentang cerita-cerita yang menarik, yang sangat sayang kalau dilewatkan. Untuk cerita kali ini mengisahkan seorang suami yang meminta izin ke istri untuk menikah lagi. Apakah sang istri mengizinkan? Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih. Hari ini terasa begitu gerah. Segerah hatiku yang lagi memikirkan suamiku. Suami yang sudah 5 tahun menemaniku. Suami yang begitu aku banggakan dan menjadi panutan. Suamiku punya wajah yang cukup ganteng. Dia pemilik perusahaan garmen yang cukup besar. Suamiku namanya Mas Bambang. Selama 5 tahun berumah tangga, hidup kami pun baik-baik saja. Mas Bambang begitu perhatian denganku. Namun aku dibuat kaget dengan ucapan Mas Bambang tadi malam. Dia minta izin ke aku untuk menikah lagi. Aku menangis, aku gelisah, ingin marah. Kenapa suamiku tega ingin menduakan aku? Aku kurangnya apa sih mas? Mana ada wanita yang ingin dimadu? Namun aku tak bisa berbuat apa-apa. Kehidupanku selama ini tergantung pada Mas Bambang. Dia yang mencukupinya. Dengan terpaksa aku mengizinkan dia menikah lagi. Sakit hati ini, namun aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Terkadang aku menangis sambil berpikir, apa salah dan dosaku, hingga kau tega memperlakukan itu padaku. Wajahku yang cukup cantik, mempesona, namun belum cukup membuat suamiku tidak mendua. Apakah karena punya banyak harta, dia bisa semena-mena? Sudahlah. Biarpun hatiku sakit, aku tetap tak bisa menjadi satu-satunya milik dia. Oh ya, perkenalkan namaku Ika, gadis kampung yang lugu dan 5 tahun lalu dipersunting seorang pemuda kaya bernama Bambang. Akhirnya acara pernikahan suamiku pun tiba. Dia menikah dengan wanita yang selama ini menjadi sekretaris pribadinya. Tercabik-cabik perasaanku hingga aku tak mau menghadiri pernikahan itu. Aku hanya bisa menangis di dalam kamar, sesekali melihat keluar lewat jendela. Setelah acara selesai, aku dibuat kaget lagi. Mas Bambang membawa istri barunya untuk tinggal satu rumah dengan kami. Lagi-lagi aku tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa bilang iya. Malam harinya aku pun tidur sendiri sambil menangis membayangkan suamiku lagi bercumbu dengan wanita lain. Sudahlah, mungkin ini sudah menjadi nasibku, harus berbagi suami dengan wanita lain. Hari-hari kita lalui dan ternyata Mas Bambang bisa berbuat adil dengan kedua istrinya. Semalam dia tidur denganku, malam berikutnya dengan istri keduanya. Oh ya, istri muda Mas Bambang namanya Nur Hayati. Waktu itu Mas Bambang bertugas keluar kota dan malam itu tak bisa pulang. Dan tak tahu kenapa Nur Hayati minta tidur bareng sama aku. Aku pun mengizinkan. Sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol berbagai hal. Bahkan dia sempat mengusulkan sesekali kita tidur bertiga. Ya kalau Mas Bambang mau, tidak apa-apa, jawabku. Sejak saat itu aku semakin akrab dengan Nur. Mas Bambang tentu senang
melihat kita berdua akur. Hidupku pun bahagia, walau harus hidup di madu dan harus berbagi suami dengan orang lain. Pahit getir kehidupan terkadang menjadi pengorbanan untuk mencapai kebahagiaan.